Selamat datang peserta didik baru tahun pelajaran 2020-2021. Dan selamat bergabung dengan SMA Santa Familia Wainakeng. Kali ini kita masih dalam masa pengenalan lingkungan sekolah. Tema yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah pengenalan kurikulum 2013 dan pembelajaran pada masa tatanan normal baru tahun pelajaran 2020-2021. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Beberapa struktur perubahan, yaitu struktur mata pelajaran, jumlah mata pelajaran, nama mata pelajaran, jam atau alokasi waktu belajar, cara belajar, dan sistem penilaian. Kita akan masuk pada struktur kurikulum secara keseluruhan. Yang pertama, kita akan melihat struktur kurikulum untuk mata pelajaran kelompok wajib yang akan diikuti oleh semua peserta didik di semua jurusan, baik itu jurusan IPS, IPA, ataupun bahasa. Kelompok wajib yang pertama yaitu kelompok A, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris. Pada kelompok B, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, termasuk muatan lokal, prakarya, dan kewirausahaan, termasuk muatan lokal. Selanjutnya, kita masuk pada struktur kurikulum mapel peminatan yang akan diikuti oleh setiap peserta didik pada jurusan tertentu. Pada kelompok C, yaitu peminatan, yang pertama untuk jurusan peminatan matematika dan ilmu-ilmu alam. Di sini akan mengikuti matematika, biologi, fisika, kimia. Kemudian untuk jurusan peminatan ilmu-ilmu sosial, yaitu geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Pada peminatan ilmu-ilmu bahasa dan budaya, peserta didik harus mengikuti mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Asing lainnya, Antropologi. Mata pelajaran pilihan dan pendalaman, yaitu pilihan lintas minat dan atau pendalaman minat. Jadi, untuk alokasi waktu, kelas 10, 42 jam dalam 1 minggu. Kelas 11, 44. Kelas 12, 44 juga. Baik, selanjutnya kita akan melihat sistem penilaian yang akan dipakai, yaitu sistem paket dan SKS. Pada SMA Santa Familia Wainakeng memakai sistem paket. Jadi ditentukan dengan sudah ditentukan paket dalam 1 semester. Berbeda dengan SKS, seperti di perkuliahan memakai sistem kredit semester. Pada sistem paket mengenal kenaikan kelas, sedangkan pada sistem kredit semester dia tidak mengenal kenaikan kelas. Pada pilihan lintas minat MIPA, lintas minat, jadi bukan peminatan, kelas 10
jumlah mata pelajaran pilihan per minggu berdurasi 6 jam pelajaran yang dapat diambil dengan pilihan sebagai berikut. 1 mata pelajaran untuk seluruh kelas sama, yaitu bahasa dan sastra Jerman. Yang kedua, 1 mata pelajaran dapat dipilih dari mata pelajaran berikut: geografi, sosiologi, ekonomi, dan bahasa dan sastra Inggris. Selanjutnya, pilihan lintas minat untuk jurusan IPS kelas 10, jumlah jam pelajaran pilihan per minggu berdurasi 6 jam, pelajaran yang dapat diambil dengan pilihan sebagai berikut. 1 mata pelajaran untuk seluruh kelas sama, yaitu bahasa dan sastra Jerman. Yang kedua, 1 mata pelajaran dapat dipilih dari mata pelajaran berikut, yaitu bahasa dan sastra Inggris. Pilihan lintas minat untuk kelas 11, jumlah jam pelajaran pilihan lintas peminatan per minggu berdurasi 4 jam pelajaran. Itu 1 mata pelajaran yang dapat diambil dari salah satu mata pelajaran pilihan lintas peminatan saat di kelas 10. Mata pelajaran lintas minat yang dipilih sebaiknya tetap dari kelas 10 sampai dengan kelas 12. Pembelajaran. Di dalam satuan pendidikan harus ada intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, non-kurikuler. Rangkaian pembelajaran tersebut terpadu dalam penguasaan kompetensi. Jadi, intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, non-kurikuler itu dipakai untuk memadukan dari berbagai macam segi, dari berbagai macam mata pelajaran, sehingga siswa bisa mencapai penguasaan kompetensi dengan maksimal. Selanjutnya, dalam K13, kita akan melihat penilaian oleh pendidik. Yang pertama, penilaian aspek sikap spiritual dan sosial dilakukan melalui observasi, pengamatan, dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggung jawab wali kelas atau guru kelas. Yang kedua, penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Selanjutnya, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktek produk, proyek, portofolio, dan atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Selanjutnya, penilaian oleh sekolah, yaitu penilaian akhir semester atau PAS, penilaian akhir tahun atau PAT, dan ujian sekolah. Kemudian kriteria kenaikan kelas pada K13 secara umum, yang pertama, harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran yang diikuti. Yang kedua, tidak terdapat 3 mata pelajaran atau lebih pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan atau sikap yang belum tuntas, belum baik dari rata-rata nilai pada semester ganjil dan semester genap. Predikat sikap sekurang-kurangnya bernilai baik. Ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan maksimal 15% dari jumlah hari efektif. Nilai ekskur kepramukaan minimal baik. Materi selanjutnya adalah proses pembelajaran pada masa tatanan normal baru tahun pelajaran 2020-2021. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 yaitu kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Ketentuan umum yang harus dijalani untuk satuan pendidikan di zona kuning, oranye, merah sebagai berikut.
Satuan pendidikan yang berada di daerah zona kuning, oranye, dan merah dilarang melakukan proses pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan belajar dari rumah atau BDR. Kita perlu tahu bahwa kita di Manggarai Barat termasuk saat ini dalam zona kuning. Sehingga pembelajaran kita adalah dari rumah. Selanjutnya, bukan tidak mungkin seiring berjalannya waktu, Manggarai Barat menjadi zona hijau di dalam kawasan zona hijau. Kemudian untuk satuan pendidikan di zona hijau, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota sesuai dengan kewenangannya pada zona hijau dapat melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap selama masa transisi bagi satuan pendidikan yang sudah memenuhi semua daftar periksa dan merasa siap. Kita ketahui pembelajaran adalah proses belajar yang dibangun untuk mengembangkan kreativitas berpikir peserta didik. Kali ini kita akan melihat bagaimana metode pelaksanaan belajar dari rumah atau BDR. Yang pertama, kita bisa memakai pembelajaran daring atau dalam jaringan atau lebih kita kenal dengan online. Pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaksi berbasis internet dan learning management system atau LMS. Seperti menggunakan Zoom, Google Meet, WA, dan lainnya. Yang biasanya WA adalah yang paling mudah untuk dilakukan. Dan rata-rata juga sudah memakai Zoom atau Google Meet. Semuanya itu akan menggunakan gawai, gadget, HP, atau laptop. Harus tersedia sarana-prasarana tersebut. Dan pembelajaran daring ini sangat bermanfaat sekali. Karena terbangun interaksi antara pendidik dan peserta didik walaupun dalam jarak jauh. Kemudian, pembelajaran luring atau luar jaringan atau offline. Sistem pembelajaran luring merupakan sistem pembelajaran yang memerlukan tatap muka. Menurut KBBI, Kemendikbud, luring adalah akronim dari luar jaringan, terputus dari jejaring komputer. Misalnya menggunakan televisi, radio, modul belajar mandiri, dan lembar kerja, bahan ajar cetak, alat peraga, dan media belajar dari benda di lingkungan sekitar. Selanjutnya, pembelajaran tatap muka untuk daerah di zona hijau. Walaupun kita saat ini masih di zona kuning, karena Manggarai Barat pada zona kuning, seiring berjalannya waktu, bisa saja kita di zona hijau, dan kita harus mempersiapkan segala sesuatunya. Apa saja yang harus kita ketahui tentang pembelajaran tatap muka untuk daerah di zona hijau? Berikut ini. Pembelajaran tatap muka pada zona hijau dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama pada masa transisi 2 bulan pertama. Setelah itu kita bisa masuk pada masa kebiasaan baru pada bulan September. Jadi masa transisi 2 bulan pertama, Juli dan Agustus. Masa kebiasaan baru kita masuk pada bulan September untuk SMA. Selanjutnya, bagaimana kondisi kelas ketika tatap muka di zona hijau? Yang pertama, pendidikan dasar dan menengah harus menjaga jarak minimal
1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Dengan memikirkan standar peserta didik dalam kelas adalah 28 sampai 36 per kelas. Kemudian pada masa transis pada kebiasaan baru masih sama, kita masih menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik per kelas. Kemudian, penjadwalan pembelajaran. Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Demikian juga pada masa kebiasaan baru. Jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift ditentukan masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Selanjutnya, ketentuan pembelajaran tatap muka untuk sekolah berasrama seperti sekolah kita, sekolah yang mempunyai asrama. Sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi atau 2 bulan pertama. Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan sebagai berikut. Kapasitas asrama maksimal 100 peserta didik. Pada masa transisi tidak diperbolehkan dibuka. Pada kebiasaan baru bulan pertama 50%, bulan kedua 100%. Kemudian untuk kapasitas asrama yang lebih dari 100, pada masa transisi 2 bulan pertama tidak diperbolehkan untuk dibuka. Pada kebiasaan baru bulan pertama adalah 25%, pada bulan kedua 50%, pada bulan ketiga 75%, pada bulan keempat 100%. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan. Jika aman, dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru. Kita akan melihat apa saja yang diatur dalam pada saat setelah atau pada kebiasaan baru dan masa transisi. Untuk kantin, pada masa transisi tidak diperbolehkan. Pada masa kebiasaan baru boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler pada masa transisi tidak diperbolehkan. Pada kebiasaan baru diperbolehkan kecuali kegiatan dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang secara bergantian dalam waktu yang singkat dan atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya senam lantai dan basket. KBM, kegiatan selain kegiatan belajar mengajar, tidak diperbolehkan ada kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan, orang tua menunggui siswa di sekolah, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua murid, pengenalan lingkungan sekolah, dan sebagainya. Pada kebiasaan baru diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.